Assalamualaikum, Salam, selamat malam. Eh, Kepada yang terhormat eh, Bapak dosen DR Joko Suharyanto, saya akan mempresentasikan tugas UAS kelayakan bisnis. Kenalkan, nama saya Maria Rambu Hadaladi, NIM 220201070608. Kelas MJ 601, Prodi PJJ Manajemen S1, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nama dosen DR Joko Suharyanto, SEMCPOD atau D. Judul startup atau perusahaan yang tutup atau berhenti beroperasi. Beberapa startup atau perusahaan di Indonesia yang tutup atau berhenti beroperasi. Beberapa startup atau perusahaan di Indonesia yang tutup atau berhenti beroperasi, antara lain Senius, JD.id, Airy Rooms, Babel, Babelio, Sorabel, Toko Kelapa, Johive, dan Beres.id. Selain itu, ada juga Investri dan Tani Fund yang mengalami masalah operasional dan izinnya dicabut oleh OJK. Penyebab penutupan, persaingan ketat, em, beberapa startup lain, beberapa startup seperti Airy Rooms harus harus tutup karena persaingan yang ketat di pasar. Masalah keuangan, beberapa mengalami masalah keuangan dan kehabisan modal untuk operasional, contohnya Pabelio dan News. Perubahan strategi. Beberapa startup seperti JD.id mengubah strategi bisnis untuk uh, strategi bisnis dan menutup layanan karena kondisi pasar yang berubah, masalah tata kelola dan ekuitas. Startup seperti Investri dan Funny Fund dicabut izinnya oleh OJK karena tidak memenuhi persyaratan ekuitas minimum dan standar tata kelola yang baik. Kondisi makroekonomi. Beberapa startup seperti Genius berpengaruh berpengaruh oleh kondisi makroekonomi yang sulit dan terpaksa melakukan PHK dan penutupan operasional. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan pada beberapa startup termasuk Airy Rooms. Daftar startup yang ditutup atau berhenti beroperasi. Ah, Zenius, startup pendidikan yang berhenti beroperasional halnya pada awal 2024. JD.id, e-commerce raksasa yang menutup seluruh layanannya pada 31 Maret 2023. Airy Rooms, bisnis bisnis agregator hotel yang menutup layanannya pada 31 Mei 2020 karena dampak pandemi. Babelio Startup
furniture, dan desain interior yang dinyatakan violet pada 2022. Parabel e-commerce fashion yang berhenti beroperasi. Toko startup B2 B2B yang memasok bahan makanan untuk restoran dan gerai makanan. Kelapa, marketplace produk kerajinan tangan dari perajin lokal. Cohive, startup coworking space yang dinyatakan violet pada 2023. Beres.id, anak usaha dari Kodim yang menyediakan jasa rumah tangga. Investri, fintech P2P lending yang izinnya dicabut oleh OJK. Tani Fund, startup pertanian yang izinnya dicabut oleh OJK. Berikut 10 startup terkenal tutup dan bangkrut di RI di Republik Indonesia. Redaksi CNBC Indonesia 16 Juli 2022 18 40 WIB. Jakarta CNBC Indonesia, startup tanah air sempat sempat berjaya, pendanaan mengalir deras dan pertumbuhan moncer. Namun seiring perkembangan yang pesat, persaingan pun makin sengit. Alhasil banyak startup yang tadinya terkenal tak mampu bertahan. Beberapa startup yang menyerah dan gulung tikar adalah Genius, Room, dan JD.id. Penyebabnya beragam, mulai dari kehabisan modal hingga dihantam pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan beberapa startup terkenal yang akhirnya tutup seperti dirangkum oleh C- CNBC Indonesia. Startup Startup EdTech Genius mengumumkan tutup sementara pada awal 2024. Perusahaan penyedia platform pendidikan online dan pemilik jaringan bimbingan belajar Pri- Primagama tersebut mengaku harus menghentikan kegiatan karena tantangan operasional. Penghentian operasi untuk sementara diumumkan oleh Senius, antara lain lewat pernyataan resmi kepada mitra pemilik lokasi bimbingan belajar online Primagama. Kami mengambil langkah strategis untuk menghentikan operasi untuk sementara, tetapi kami menjamin bahwa kami tidak akan berhenti berusaha untuk menjalankan dan mewujudkan visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik, tulus pernyataan resmi Genius. Empat, Airy Room. Airy Room, Airy Room resmi menghentikan operasional tanggal 31 Mei 2020. Penyebabnya adalah adanya keadaan yang berbeda dari sebelum pandemi. Bisnis hotel agregator
sempat naik daun sebelum pandemi COVID-19 merebak. Para pengusaha bekerja sama dengan pemilik properti dari hotel hingga hingga motel kecil dalam rangka menawarkan tempat menginap seperti yang ditawarkan platform online. CEO Airy Rooms Indonesia Luis Alfonso Kodaiti mengatakan alasan di balik keputusan penutupan bisnisnya karena mempertimbangkan banyak hal termasuk keadaan pasar yang nyaris tumbang akibat pandemi COVID-19. 5. Fabelio, Fabelio, Fabelio startup desain furniture dan interior dinyatakan pilot. Hal ini diketahui dari pengumuman di surat kabar berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 47/PDT Sus KPU PKPU 2020 Sri PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 5 Oktober 2022 yang mengabulkan putusan pilot terhadap PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio. Sementara itu, akhir tahun 2021, Fabelio dikabarkan tidak membayar tunggakan gaji karyawan sejak bulan Oktober. Perusahaan juga dituding belum membayar BPJS Ketenagakerjaan karyawan sejak 2020, namun tetap memotong dana dari gaji mereka dan memaksa pegawai mengundurkan diri dengan menggunakan anggota organisasi massa tertentu. 6. Surabaya resmi tutup pada 30 Juli 2020 lalu. Surat pemimpin kepada karyawannya menyatakan startup e-commerce itu telah melakukan usaha terbaik untuk menyelamatkan perusahaan, namun dengan berat hati harus menempuh jalur likuidasi. Oleh karena proses likuidasi yang ditempuh, hubungan kerja harus berakhir di tahap ini untuk semua orang tanpa terkecuali. Tempatnya efektif di tanggal 30 Juli 2020. Saya yakin tidak ada satupun orang yang berharap hal ini untuk terjadi, tulis surat tersebut. Kabarnya Sorabel harus berhenti beroperasi karena kehabisan modal dan kesulitan menggalang pendanaan baru di tengah pandemi. 7. Stoko juga menutup layanannya pada 2020. Startup ini menjalankan usaha bisnis bisnis to bisnis yang bekerja untuk memasok bahan makanan segar seperti cabai, telur, hingga ampas kopi ke gerai makanan atau restoran. Pandemilah yang merusak bisnis itu. Bertanggal 22 April 2020 jadi hari terakhir toko berakhir. Sehari sebelumnya, manajemen telah mengumpulkan karyawan yang
mengabarkan berhenti operasional operasional Stoko. Sekitar 250 orang dipekerjakan sejak Stoko berdiri. Startup ini juga didanai sejumlah investor termasuk Alpha, JWC Venture, Mitra Asal, Insignia Venture Partners, dan Monkhill Ventures. 8. Kelapa. Kelapa tutup pada 2019 karena perusahaan ini tidak mampu bersaing bersaing dengan e-commerce lain seperti Tokopedia dan Bukalapak CS. Hampir 4 tahun yang lalu, kami memulai Kelapa dengan misi memberdayakan perajin lokal. Banyak pasang surut yang kami alami dalam perjalanan yang luar biasa ini, tulis manajemen Kelapa di situs resminya ketika itu. Kami sangat berterima kasih atas semua tanggapan positif dari para penjual, pelanggan, dan media. Dukungan yang kami terima sangat luar biasa dan uh, member, membesarkan hati. 9. Choi, Choife, startup penyedia ruang kerja berbagai dalam kurung co-working space. Diputus, diputus pilot oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan pilot tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register nomor 231 strip PDT titik eh, su, titik SUS PKPU 2020 Sri PN Jakarta Pusat tertanggal 18 Januari 2023. CIP didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan model Ventura S Venture yang diberi nama EVHV sebagai lokasi kerjasama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan. IPHV punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. 10. Beres.id. Startup asal Malaysia Quandim telah mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua operasional layanan pada tanggal 1 Juli 2022. Penutupan ini mencakup anak usaha mereka di Indonesia, Beres.id. Kodim adalah startup yang menyediakan marketplace jasa yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa servis AC, kebersihan rumah, hingga bekerja konstruksi. Selain Beres.id di Indonesia, Kodim juga mengoperasikan eh, Kodim SG di Singapura dan di Gawin.ph di Filipina.
Semua anak usaha tersebut juga tutup pada bulan depan. Sejak berdiri pada 2015, Kodim telah mengumpulkan pendanaan uh, 17 17,6 juta US dollar. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf jika belum sempurna tugas ini dan mohon maaf juga banyak kesalahan. Terima kasih.